persediaan barang dagangan. Nah, di transaksi persediaan barang dagangan menjual pupuk urea 1000 kg. Nah, di sini sudah ada persediaannya 1700. Yang pertama ada 700, lalu yang kedua ada 1000 tadi pembeliannya. Jadi yang dikurangi pertama sekali adalah 700-nya. Nah, harga jualnya 17.000, isi 17.000. Yang keluar atau yang terjual 700 yang pertama. Nah, terus setelah itu masih ada 300 lagi, harga jualnya tetap 17.000, terus yang terjual 300. Jadi yang pertama dikurangi dari persediaan awal dulu. Karena ada persediaan awalnya 700, jadi dikurangi 700, itu yang terjual 700. Kemudian dikurangi lagi dari persediaan yang kedua sebanyak 300. Jadi totalnya di sini 1000. Gitu ya sahabat bisa. Setelah diinput, kita kembali ke jurnal untuk menginput transaksinya. Nah, di sini kita input tanggal, tanggal 8 bulan 1 Nah, kita input tanggal dan nomor bukti. Tanggal 8 bulan 1, terus bukti 3.124D, terus ketik kata kunci. Kata kunci karena ini menjual berarti ada kas di BRI bertambah, berarti ini Bank BRI. Terus klik segitiga kecil, pilih kas di Bank BRI, berarti sebanyak 17 juta rupiah. Ini penjualan barang dagangan. Lanjut, sahabat desa. Terus udah ada di sisi debitnya, di sisi kreditnya apa? Berarti ada pendapatan penjualan barang dagangan. Oke. Penjualan barang dagangan. Klik segitiga kecil. Nah, ini ada pendapatan penjualan barang dagangan misal 17 juta rupiah. Nah, karena ini aplikasi metode perpetual, jadi kita harus tetap mencatat ataupun menginput persediaan barang dagangan. Jadi tidak perlu stok opnam di akhir bulan. Dengan mencatat persediaan barang dagangan, maka sahabat bisa tidak perlu untuk penyesuaian stok opnam di akhir bulan. Jadi di sini jika ada penjualan, maka perlu ada
penginputan atau pencatatan persediaan barang dagangan. Apa yang berpengaruh di situ yaitu ada harga pokok. Jadi perlu menginput harga pokok penjualan. Harga pokok, kata kuncinya klik segitiga kecil, pilih harga pokok penjualan barang dagangan. Harga pokok penjualan barang dagangan berapa? Ini ada 13.210.000. Nah, itu bisa dilihat di buku bantu di sini. Ini jadi HPP-nya di sini. Ini tinggal dijumlahkan. Jadi sebanyak 13.210.000 rupiah. Kembali ke jurnal. Ini tulis 13.210.000 rupiah. Nah, di sisi kreditnya berarti persediaan barang dagangan yang berkurang. Persediaan barang. Klik segitiga kecil. Di sini pilih persediaan barang dagangan, input di kredit 13.210.000 rupiah. Nah, ini untuk keterangan transaksi sama semua persediaan barang dagangan. Nah, ini ada kas di Bank BRI. Ini jangan lupa ya Sobat Desa, komponen laporan arus kasnya karena mempengaruhi arus kas. Di sini kas masuk karena menjual. Terus klik lagi penerimaan kas dari penjualan barang dagangan. Baik, setelah selesai untuk penjualan, terus lanjut ke transaksi berikutnya. Kita klik, kita input tanggal, kemudian nomor bukti 4124D. Ketik kata kunci beban gaji. Klik di sini beban gaji, honor atau insentif bagian administrasi dan umum, klik. Di sini ada 1 juta rupiah. Kalau ada beban berarti selalu di sisi debit inputnya ya sahabat desa. Kemudian untuk keterangan transaksi berarti di sini pembayaran gaji. Jangan lupa untuk input tanggal dan nomor bukti. Terus di sini karena ada pembayaran gaji berarti ada kas tunai yang berkurang karena di sini tidak dibilang ditransfer, jadi itu pemberian secara tunai. Terus ketik kata kunci kas tunai, klik segitiga kecil, pilih kas tunai. Karena ada pembayaran gaji berarti ada uang yang berkurang, jadi inputnya di sisi kredit.
sama untuk keterangan transaksinya, tapi untuk komponen arus kasnya perlu diisi karena mempengaruhi kas. Jadi ini kas keluar operasi. Terus untuk apa? Untuk pembayaran gaji. Lanjut. Sini membagi laba. Tahun lalu berjumlah 12 juta. Untuk pengurus sekian, untuk PA desa sekian, dan pengembangan usaha sekian. Terus sahabat desa kita input tanggal, terus nomor buktinya 5124D, terus kode akun ini saldo laba tahun lalu, saldo laba tahun lalu. Atau sahabat desa boleh hanya mengetik tahun lalu kalau misal ternyata terlalu panjang. Nah, ini ada saldo laba tahun lalu. Ini sebanyak 12 juta. Terus lanjut. Tanggal dan nomor bukti diisi. Terus selanjutnya di data untuk pengurus 7.200.000 berarti pemberian secara tunai. Ketik kas tunai sebagai kata kunci karena tidak ditransfer. Pilih. Tapi ini ada kas tunai yang berkurang 7.200.000, jadi inputnya di kredit. Selanjutnya PA desa 3.600.000 ditransfer berarti Bank BRI. Ini 3.600.000. Lanjut, pengembangan usaha berarti laba ditahan. Untuk pengembangan usaha itu biasanya laba ditahan. Terus input di sisi kredit sebesar 1.200.000. Nah, udah. Ini untuk keterangan transaksinya saldo awal, karena ini semuanya berasal dari saldo awal. Sudah, kita akan lanjut ke penyesuaian. Jadi sahabat desa perlu adanya penyesuaian di akhir periode bulanan karena ada penyusutan aset ataupun penyusutan tanah, bangunan yang biasanya mengalami penyusutan. Nah, di sini ada penyusutan aset tetap berupa motor gandeng. Kita lihat di buku bantu. Nah, penyusutan aset tetapnya di sini ada, bisa kita lihat 208.333 rupiah. Terus kita kembali ke jurnal. Nah, kita catat ini tanggal 31
Januari 2024, kodenya 6124D. Penyusutan berarti ada beban penyusutan. Ketik beban penyusutan bagi kata kunci. Nah, ini beban penyusutan kendaraan. Nah, untuk beban selalu di sisi debit. Jadi tadi kita lihat di buku bantu 208.333 rupiah. Ini keterangan transaksinya penyusutan. Terus di sisi kredit, berarti akumulasi penyusutan. Klik segitiga kecil, lihat akumulasi penyusutan kendaraan, pilih, terus ketik di sisi kredit sebesar 208.333 rupiah. Keterangan transaksinya. Sudah selesai mengisi penyusutan. Nah, kembali kita juga melakukan penyesuaian terhadap saldo di bank dengan di neraca saldo. Jadi ada kemungkinan karena kita tidak mencatat beban administrasi, jadi di akhir bulan kita harus lihat cetak buku rekening berapa biaya administrasi yang keluar, atau ada pun bunga selama 1 bulan. Jadi itu perlu disesuaikan biar saldo di bank sama dengan di neraca saldo. Nah, contohnya di sini di tutorial ini saldo di Bank BRI lebih besar daripada di neraca saldo sebanyak 100 rupiah. Berarti ada kemungkinan ada bunga yang didapat sebanyak 100.000 rupiah. Jadi kita perlu mencatatnya di penyesuaian. Gimana caranya? Nah, kita jangan lupa mengetik tanggal, kode transaksi masih sama karena ini semuanya penyesuaian. Jadi ada di kas di Bank BRI sebanyak 100.000 rupiah bertambah. Jadi di sisi debit. Ini saldo bank, keterangan transaksinya. Terus berarti ini untuk di sisi kreditnya apa? Berarti ada pendapatan bunga di rekening. Berarti pilih pendapatan karena di rekening bertambah, jadi ada pendapatan. Terlalu banyak, kalau begini terlalu banyak, sahabat desa boleh ketik tambahannya pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga bank sebesar 100.000 rupiah. Ini sama saldo bank juga. Oh, sudah. Jadi kita lanjut transaksi berikutnya, tetap di penyesuaian. Nah, ini kebalikannya. Jadi saldo di Bank BRI itu lebih kecil daripada neraca saldo. Berarti ada kemungkinan saldo di rekening berkurang. Biasanya berkurang karena apa? Karena ada beban admin di bank.
Oke, sahabat bisa kita ketik lagi tanggalnya biar cepat langsung di copy. Begitu juga dengan nomor buktinya. Terus berarti di nama akunnya kata kuncinya kita ketik beban admin. Kemungkinan coba kita lihat ada nggak beban admin. Nah, ini ada beban admin bank. Nah, beban, kalau ada beban berarti di sisi debit. Nah, ini saldo bank untuk keterangan transaksinya. Terus sahabat bisa ini ada komponen arus kas karena ini mempengaruhi arus kas di Bank BRI. Ini kas masuk, klik lagi penerimaan kas dari bunga bank. Nah, lanjut ya sahabat bisa, di sini ada saldo bank, beban admin. Terus untuk di kredit berarti ada Bank BRI, klik segitiga kecil, kas di Bank BRI berarti berkurang 100.000. Ini keterangannya masih saldo bank. Terus komponen arus kas berarti kas keluar operasi. Untuk apa? Untuk pembayaran Nah, di sini pengeluaran kas untuk pembayaran beban-beban yang lain. Nah, udah selesai untuk tutorial penginputan transaksinya ya sahabat bisa. Jadi di sini kalau tidak ada kesalahan input, ini di atas keterangannya akan balance. Kalau ada kesalahan input, maka itu nanti keterangannya tidak balance atau tanda merah. Nah, kalau udah selesai, sahabat desa boleh cek di neraca saldo juga, di refresh, terus begitu juga di laba rugi. Terus di neraca juga.
Nah, demikian cara penggunaan aplikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan BUMDes Desa. Semoga bermanfaat bagi sahabat desa dan selamat mencoba. Nah, setelah selesai menginput transaksi dan juga penyesuaian di menu jurnal, dengan demikian telah selesai untuk pencatatan transaksi keuangan BUMDes Desa. Dan untuk hasilnya, sahabat desa boleh lihat di laba rugi dan juga neraca apakah sudah balance atau tidak. Nah, diketik untuk menu neraca, bisa dilihat untuk balance atau tidaknya di bagian atas. Nah, di sini tulisannya sudah balance, berarti sudah benar. Dan kemudian boleh juga dilihat untuk laba ruginya, apakah BUMDesnya mengalami kerugian atau sudah untung. Nah, demikian sahabat desa, dan demikianlah cara penggunaan aplikasi pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes Desa untuk unit usaha dagang. Semoga bermanfaat bagi sahabat desa dan selamat mencoba.